Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita baca secara ringkas hadis ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya amalan-amalan bergantung dengan niat-niatnya, dan setiap orang akan diberikan balasan sesuai yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau dia ingin menikahi seorang wanita, maka hijrahnya pun akan menuju apa yang dia inginkan tersebut dari dunia atau wanita yang ingin dia nikahi. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, tema dari hadis ini yang kita angkat adalah berbicara tentang urgensi dan fungsi niat. Saya tidak membahas hadis ini kalimat per kalimat atau sebagaimana uraian-uraian hadis ini yang sering kita dengar, tapi kita ingin fokus pada pembahasan tentang masalah niat, karena Nabi SAW jelas sekali mengatakan, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Saya ingin ajak jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah untuk kita sama-sama melihat bagaimana posisi kita dalam kehidupan di dunia ini dengan niat yang akan sangat berperan dan menentukan nasib kita kelak di akhirat. Jadi jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, masalah niat ini bukan sebatas menentukan amal-amal yang kita kerjakan bisa menjadi sah atau diterima oleh Allah atau malah tidak sama sekali, tetapi niat ini juga sangat menentukan nantinya bagaimana nasib kita di akhirat, ya. Nah, dalam kehidupan kita di dunia jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, kita tahu bahwasanya usia kita sangat apa? Terbatas, iya kan? Usia kita sangat terbatas. Dan kemampuan kita untuk beramal soleh juga apa? Terbatas. Iya atau tidak? Siapa di antara jemaah sekalian yang yakin 100% bisa melakukan semua bentuk amal soleh yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya alaihi salatu wasallam syariatkan di dalam agama ini 100% secara ideal? Salat 5 waktunya selalu berjamaah, tidak pernah absen. Salat sunnahnya, qabliyah, ba'diyah, rawatibnya luar biasa. Tahajudnya tidak pernah bolong, sedekahnya tidak pernah berhenti, umrah dan hajinya, sedekah dan zakatnya, silaturahimnya, dan semua ibadah-ibadah lainnya. Kira-kira ada nggak manusia jemaah sekalian yang 100% dalam hidup ini totalitas ibadahnya? Ada nggak? Ada, tapi tentu jumlahnya bisa dikatakan sangatlah jarang, sangatlah sedikit sekali pastinya. Dan kita semua sadar bahwasanya kita pastilah orang-orang yang banyak kekurangan dalam amal-amal soleh kita, ibadah-ibadah kita. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya, kita yakin itu jemaah sekalian. Belum lagi ditambah dengan dosa-dosa kita. Maka ini artinya kalau kita ingin masuk surganya Allah Azza wa Jalla, hanya mengandalkan amal-amal ibadah kita yang zahir, salat, puasa, sedekah, haji, umrah dan seterusnya, rasa-rasanya sedikit pahala yang bisa kita akan kumpulkan jemaah sekalian. Iya atau tidak? Belum lagi kalau kita tidak sadar melakukan dosa-dosa yang kemudian menghanguskan amal-amal ibadah kita yang zahir itu. Oleh karena itu, berbicara tentang niat ini bukan sebatas bagaimana kita bisa memastikan amal soleh kita yang zahir bisa diterima oleh Allah Azza wa Jalla, tapi bagaimana niat ini bisa mengakselerasi atau bisa kemudian memaksimalkan satu amalan kecil tapi bernilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa akademis
Itu biasanya diberikan istilah optimalisasi kebaikan, optimalisasi pahala, kira-kira gitu. Melakukan amalan kecil dan ringan, amalun yasirun walakinna ujurahu azimatun. Amalan yang ringan, amalan yang kecil tapi pahalanya gede-gede, kira-kira gitu. Ya, ibaratnya sama kayak orang ingin belanja yang barangnya harga murah tapi kualitasnya apa? Luar biasa. Ya, kualitas yang high level, level tertinggi begitu. Tapi kalau jemaah sekalian dalam urusan jual beli, kalau kemudian pengen cari yang harga murah, kualitas bagus, kira-kira gampang apa sulit? Sulit ya. Begitu juga jemaah sekalian, dalam pembahasan niat ini juga begitu nantinya. Tetapi kita harus bisa berusaha untuk mengamalkannya karena inilah kesempatan. Sekarang misalnya gini, kita melakukan simulasi jemaah sekalian. Anggaplah kita punya waktu hidup di dunia ini 60 tahun misalnya. Atau mau lebih enggak? Mau lebih apa cukup 60 tahun? Mau lebih atau enggak? Kok ragu-ragu jawabnya, ya? Kalau lebih yang saat ini umurnya udah 59 tahun 11 bulan 29 hari, pengen lebih pasti itu. Ya, karena besok dia sudah dipanggil mungkin kalau 60 tahun simulasinya. Tapi kita ambil misalnya 70 tahun deh, ya, 70 tahun. Kita semua akui jemaah sekalian, usia kita yang 70 tahun ini nanti, misalnya ya, apakah semuanya diisi dengan ibadah kepada Allah? Tidak. Pasti ada amal-amal yang sia-sia, amal-amal dunia. Nah sekarang kita simulasikan berapa persen atau berapa muatan tahun yang dihabiskan dalam 70 tahun ketika amal kita lebih banyak untuk dunia. Nanti kita korelasikan apakah mungkin dengan amal ibadah kita yang sedikit, amal akhirat kita yang sedikit, dari 70 tahun yang kita sudah diberikan oleh Allah misalnya, itu bisa memungkinkan kita masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Kita mulai dari amal-amal dunia yang memang menjadi kebutuhan dasar dan vital bagi kita sebagai makhluk. Contohnya apa? Tidur, ya kan? Semua manusia butuh tidur. Jemaah sekalian, bantu saya berhitung. Kita ambil rata-rata. Berapa kebutuhan tidur manusia secara umum dalam sehari semalam? Berapa? 6 jam. 6 jam cukup Pak ya? Insya Allah. Nah sekarang 6 jam dibagi 24 jam dalam sehari semalam dikali 70 tahun. 6 dibagi 24 seperempat dikali 70 tahun. Berapa tahun jadinya? Coba bantu hitung. Pakai kalkulator di HP-nya silakan. Seperempat kali 70 tahun. Berapa tahun jadinya? 12,5 tahun. 17,5 tahun. Artinya 17,5 tahun dengan aktivitas tidur kita jemaah sekalian, dari 70 tahun menghabiskan waktu 17,5 tahun hanya untuk apa? Tidur. Itu baru tidur ya. Tambah yang kedua, bekerja. Bekerja amal dunia nih secara umum. Berapa jam orang bekerja dalam sehari semalam butuh waktu? 8 jam. 8 bagi 24 kali 70 tahun. Berapa? Sepertiga kali 70 tahun. Berapa tahun? Berapa? 23 tahun. Berarti dari 70 tahun 23 tahun digunakan untuk bekerja. Bekerja untuk urusan-urusan dunia. 23 tahun tambah 17,5 tahun tadi. Berapa? 37,5 tahun. Itu baru 2 loh. Tambah lagi makan dan minum. Kita semua butuh makan minum setiap hari. Berapa jam kita butuh makan dan minum? Diakumulasi saja jamaah sekalian. Makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam, sama ngobrol-ngobrolnya lah itu kan. Berapa jam kira-kira butuh? 2 jam. 2 dibagi 24 kali 70 tahun. Berapa tahun? Berapa? 25 tahun. 35 tahun. Benar? Coba dihitung lagi, kebanyakan kayaknya. Hah? 5 tahunan, ya, 5,8. Nah, cukup deh 3 ini dulu nih. Tidur, kerja, makan dan minum. 17,5 tahun
tambah 23 tadi berapa? 27 ya. Ditambah lagi 5, sekian tahun tadi. Berapa total? 46 tahun. 70 kurang 46 sisa berapa? 24 tahun. Pertanyaannya, apakah yang 24 tahun ini seluruhnya diisi dengan ibadah? Belum. Kurangi dulu masa akil balik kita. Sebelum akil balik kita, anggaplah akil balik kita umur berapa? Maksimalnya 15 tahun. 23 tahun kurangi 15 tahun, berapa tuh? 8 tahun. Yang 8 tahun ini, apakah kita gunakan semuanya untuk ibadah? Untuk amal soleh? Belum tentu. Kurangi lagi belum rekreasi, ya kan? Kurangi lagi belum jalan-jalan, belum lagi ada dosa-dosa yang diperbuat. Ini secara logika manusia kita, jemaah sekalian, mungkin nggak? Bisa jadi dari sisa yang ada, bisa jadi yang benar-benar kita gunakan ibadah hanya setahun, bisa jadi. Nah, pertanyaannya, yang setahun ini memungkinkankah kita bisa masuk ke surganya Allah Azza wa Jalla dengan selamat bi ghairi hisabin wala adzabin, tanpa hisab, tanpa adab? Bagaimana? Dan yang 8 tahun itu apakah semuanya betul-betul pahalanya akan bertahan sampai akhir hayat kita, atau malah hangus tanpa kita ketahui dan tanpa kita sadari? Nah, ini simulasi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau hanya mengandalkan amal-amal zahir, ya memang akhirnya kita cemas. Kayaknya akan sangat mustahil kita bisa selamat dari api neraka. Maka dengan tuntunan niat, jamaah sekalian, di sini kita akan diajarkan bagaimana meskipun kita melakukan amal-amal dunia tadi, tidur, bekerja, makan dan minum, berolahraga, berekreasi dan sebagainya, tapi itu bisa mendatangkan nilai-nilai pahala akhirat yang bisa menambal kekurangan-kekurangan amal-amal zahir kita semuanya. Sampai sini jelas? Oleh karena itu, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang niat, para ulama menyatakan an-niyatu min amali sirri wa amalu sirri afdalu minal alaniyah. Amalan niat ini termasuk di antara amalan tersembunyi, amalan rahasia. Dan amalan rahasia, kaidahnya secara umum, dia jauh lebih utama, jauh lebih mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala daripada amal-amal yang dikerjakan secara nyata atau terang-terangan. Dalilnya mana, jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Allah Ta'ala berfirman, in tubdus sadaqati fa ni'ammahi. Kalau engkau tampakkan sedekah-sedekahmu secara terang-terangan, orang lain tahu kamu bersedekah, fa ni'ammahi, itu bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Tapi kalau engkau bisa memberikannya kepada orang-orang fakir miskin yang berhak mendapatkannya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, itu lebih baik bagimu. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kecilmu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan ayat ini, kata para ulama, maka melakukan amal soleh secara tersembunyi yang hukum asalnya memang harus disembunyikan, selain dari amal-amal soleh atau ibadah-ibadah yang harus ditampakkan, maka itu memiliki nilai utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam salah satu hadis, meskipun hadis ini, jemaah sekalian, dari sisi lafadznya, dari sisi matannya ini didhaifkan, dianggap hadis lemah. Yang melemahkan diantaranya adalah Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Tapi nanti dari sisi maknanya, dari sisi kandungan yang terdapat dalam hadis ini mengandung makna yang sahih dan dikuatkan oleh hadis-hadis sahih yang lainnya. Sebuah hadis ini mengatakan apa? Niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu masih lebih baik daripada amalnya. Wa amalul munafiq khairun min niyatih. Sedangkan amalnya orang munafik itu lebih baik daripada niatnya. Coba sambil kita pikirkan dan pahami kalimat dari hadis ini. Saya ulangi, dikatakan bahwasanya niyatul mu'mini khairun min amali.
niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Wa amalul munafiq khairun min niyati, dan amalnya orang munafik lebih baik daripada niatnya. Apa maksudnya jemaah sekalian? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Ketika beliau membawakan hadis ini, menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan niat seorang mukmin itu bisa lebih baik daripada amalnya. Karena dengan niat yang baik, amalnya pasti akan baik. Tapi sebaliknya, ketika niatnya tidak baik, maka amalnya yang terlihat bagus, indah, menawan, dipuji-puji orang. Tapi kalau niatnya ternyata yang tersembunyi itu tidak baik, maka amal yang kelihatan bagus di hadapan manusia itu sesungguhnya adalah amal yang rusak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau ingin menekankan bahwasanya niat orang beriman itu lebih penting untuk diperhatikan sekedar amal apa? Amal zahir. Sedangkan kebalikannya, orang munafik amalnya lebih bagus, lebih baik daripada niatnya. Kenapa? Karena ketika orang munafik beramal soleh, maka kita masih menganggap dia apa? Orang baik, iya kan? Ketika orang munafik masih sholat, masih beribadah, masih mau sedekah, kita masih menganggapnya dia orang baik, meskipun ternyata di dalam hatinya menyimpan apa? Nifak, kemunafikan, dan itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini jelas maksudnya. Nah, maka dari itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, termasuk para ulama ditanya, apa yang menyebabkan orang-orang beriman bisa dikekalkan di dalam surga kelak insyaallah ketika mereka termasuk di antara penghuni surga? Dan apa juga yang menjadikan orang-orang kafir akan dikekalkan di dalam neraka ketika mereka mati di dalam kekafiran? Ternyata jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, salah satu faktornya juga karena masalah niat. Jadi al-khuludu fil jannati wan nari bin niat. Para ulama memberikan kaidah, kekalnya manusia di surga atau di neraka itu bisa disebabkan karena faktor niat loh. Syekh Sulaiman Al-Ashqar hafizahullah ta'ala, beliau pernah memberikan penjelasan maksud dari kaidah ini. Kenapa orang-orang beriman kalau mereka kemudian masuk surga kekal di dalam surga, dan kenapa orang-orang kafir kalau mereka masuk neraka pasti kekal di dalam api neraka? Beliau menjelaskan li'annal mu'min kana yatamanna wa yanwi an yadhalla tilata umrihi li ta'atin wa ibadatillah. Karena orang beriman ketika mereka di dunia, cita-cita mereka, niat hidup mereka adalah bagaimana mengisi seluruh umur mereka itu yaitu dengan ketaatan dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajuziya biniyatihi al-khuludu fil jannah, maka mereka pun diberikan balasan dengan sebab niatnya tersebut untuk kekal di dalam surga. Wa ammal kafir, adapun orang kafir sebaliknya, kana yatamanna wa yanwi bi baqaihi fid dunya an yadhalla 'asiyan lillahi ta'ala, an yadhalla kafiran wa 'asiyan lillahi ta'ala. Orang-orang kafir mereka hidup di dunia, cita-citanya, niatnya, tujuannya adalah apa? Agar mereka tetap di dalam kekafiran dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fa'uqiba biniyatihi, mereka dihukum dengan sebab niat dan keinginannya tersebut an yukhlada finnar, yaitu mereka dikekalkan di dalam api neraka. Sekarang mana dalilnya? Mari kita lihat jemaah sekalian dalilnya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 18 dan 19. Allah taala berfirman, "Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura." Ini dalilnya nih. Siapa yang hanya menginginkan kehidupan dunia semata, apa kata Allah? Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Kami akan berikan
kami akan segerakan dia mendapatkan keinginan-keinginan dunianya bagi siapa yang kami kehendaki, sesuai apa yang kami kehendaki. Artinya, kalau orang hidupnya hanya untuk dunia, bisa dia dapat dunia, dia bisa tidak dapat dunia. Itulah perkataan yang sering kita dengar. Cari dunia, bisa dapat, bisa tidak. Ini dalilnya karena Allah katakan kami berikan dunia kepada orang yang menginginkannya, tapi sesuai maunya kami. Siapa yang kami kehendaki dapat, meskipun dia tidak bekerja keras, dia pasti akan diberikan. Dan sebaliknya boleh jadi ada orang yang sudah capek-capek bekerja keras, tujuan hidupnya dunia, tapi tidak mendapatkan sama sekali dunia. Kenapa? Allah yang punya kehendak. Ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Kami yang berkehendak memberikan kepada siapa yang kami inginkan dari dunia tersebut kepada orang-orang yang tujuan hidupnya sebatas dunia. Tapi yang lebih apesnya jemaah sekalian, Allah katakan apa? Yaslaha jahannama madmuman madhura. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Kami akan masukkan orang-orang yang hidupnya sebatas dunia, dan di sini adalah orang-orang kafir yang paling utama, iya kan? Dalam keadaan tercela dan dalam keadaan terusir masuk ke dalam neraka jahanam. Sedangkan orang beriman, ayat berikutnya Allah mengatakan apa? Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Indah sekali Allah memberikan kalimatnya ini. Adapun orang-orang yang menginginkan akhirat dan dia berusaha untuk mendapatkan bagian akhiratnya, dia beramal soleh, dia beribadah, dia berbuat baik, dia meninggalkan dosa-dosa. Lihat bahasa Allah apa? Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka adalah orang-orang yang pasti akan diberikan balasan yang baik. Masya Allah. Ini dalil orang beriman bisa kekal di surga karena sebab apa? Niat hidupnya. Dan orang kafir akan kekal di neraka juga karena sebab niat dan tujuan hidupnya. Sampai sini jelas nih. 6. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat azanallahu iyyakum, maka dari itu kita semua sangat butuh untuk kemudian bagaimana niat ini difungsikan secara optimal, ya. Bagaimana niat ini difungsikan secara optimal sehingga dengan niat tersebut Allah Azza wa Jalla melipat gandakan pahala-pahala yang besar kepada kita, dan lebih daripada itu tentunya memudahkan kita untuk melewati sirat yang terbentang di atas perut neraka jahanam, dan kita dimudahkan juga untuk masuk ke dalam surganya. Nah, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks ibadah niat memiliki 6 fungsi. Karena judul dari hadis yang dituangkan oleh penulis kitab ini adalah an-niyatu syaratun lisairil ibadat. Maka kita hanya akan membahas di sini yaitu fungsi-fungsi niat dalam kaitan untuk ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla, atau melakukan amal-amal dunia yang kemudian bisa dikonversi menjadi amal-amal yang bernilai akhirat. Kita masuk pada fungsi yang pertama jemaah sekalian. Niat yang pertama fungsinya adalah tamyizul maqsudi bil amali. Fungsi niat yang pertama apa? Tamyizul maqsudi bil amal. Membedakan tujuan dari amal yang dikerjakan. Apakah tujuan seseorang dalam melakukan amal untuk Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal solehnya, atau dia tujuan amalnya tersebut adalah untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Jemaah sekalian, amalan yang membutuhkan niat itu hanya amalan yang terkait ibadah. Adapun selain ibadah seperti urusan-urusan dunia yang hukumnya mubah, itu tidak perlu ada niat. Begitu juga meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, itu tidak perlu ada niat. Kecuali nanti masuk pada pembahasan fungsi yang ke-6. Ketika kita melakukan amal dunia yang hukumnya mubah, kita ingin dapat nilai pahala dari amal dunia tersebut, di situ dibutuhkan niat.
Begitu juga ketika kita ingin meninggalkan perkara yang haram, dan agar meninggalkan perkara yang haram itu dapat pahala, maka di situ butuh niat. Tapi sekedar melakukan amal dunia atau meninggalkan perkara yang haram itu tidak butuh adanya niat. Begitu ya? Nah, sekarang kita lihat jemaah sekalian. Di antara contoh-contoh fungsi yang pertama misalnya, orang yang melakukan amal dan hanya Allah Subhanahu wa taala tentunya yang tahu bagaimana isi di dalam niatnya. Misalnya di sini disebutkan man hassana salatahu ittiba'an lis-sunnah. Ada orang yang ketika salat dia berusaha memperbagus caranya salat. Mulai dari takbiratul ihram sampai apa? Sampai salam. Dia perbagus sedemikian rupa. Orang-orang pun melihatnya. Nah, bagaimana status amalannya tersebut? Tentu hanya dia yang tahu bagaimana di dalam hatinya. Kalau dia berniat ittiba'an lis-sunnah, ingin betul-betul mengamalkan bagaimana praktek sunnah Nabi SAW dalam salat, maka dia dengan salatnya mendapatkan apa? Pahala, insyaallah, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata di dalam hatinya dia memperbagus salat semata-mata untuk apa? Agar orang lain memuji dia, menyanjung dia, kemudian agar dia kemudian mendapatkan kehormatan karena salatnya yang luar biasa bagus ini, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam bentuk syirik apa? Syirik kecil. Tapi kalau kemudian meskipun dia salat juga dan secara nyata dia tujukan salatnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan apa? Syirik besar. Dan ini diantaranya adalah perbuatan orang-orang yang tanpa sadar menganggap bolehnya sholat di kuburan-kuburan. Ya, jadi kalau ada orang menganggap bolehnya sholat di kuburan-kuburan orang soleh yang diziarahi, kemudian sholat di samping kuburan tersebut, itu bisa termasuk di antara sholat-sholat yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya, bahkan sebaliknya Allah akan memurkai pelakunya karena di sana sangat rentan salat yang dilakukan mengandung unsur kesyirikan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi yang kedua adalah tashihul amali. Niat jamaah sekalian dalam ibadah berfungsi untuk menjadikan amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba menjadi amal yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat misalnya, man amila a'malal mutawadhi. Boleh jadi ada orang yang melakukan amalan-amalan orang yang sedang berwudu nih. Mulai dari mencuci tangan, ya kan? Berkumur-kumur, cuci muka, kemudian cuci tangan, terus sampai kepada kaki. Ada dua orang melakukan amalan yang sama seperti amalan orang berwudu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengetahui yang satu sedang berwudu, yang satu cuman sekedar cuci-cuci saja, ya, sekedar mencuci bagian-bagian tubuhnya saja, tapi semua bentuk amalannya sama seperti amalan apa? Orang yang berwudu. Maka yang membedakan ada pada niatnya, ya, yang membedakan pada niatnya. Begitu juga di sini disebutkan, man shalla adh-dhuhra yadhunnuha al-'asra lam tasihhu minhu adh-dhuhr. Ada orang mengerjakan salat zuhur, tapi ketika dia mengerjakan salat zuhur, di dalam hatinya dia meyakini itu adalah salat asar. Kira-kira sah enggak salat zuhurnya? Sah enggak salat zuhurnya? Tidak sah, ya, karena dia ikut serta dalam salat apa? Zuhur, tiba-tiba niatnya adalah salat asar, maka salat zuhurnya tidak sah. Ya, salat zuhurnya menjadi tidak sah. Begitu juga man shallal maghriba thumma dzakara annahu lam yusallil asra faqata'a niyatal maghribi batalat minhul maghrib. Ada orang mengerjakan salat maghrib, lagi sedang salat maghrib, dia ingat dia belum salat asar. Akhirnya dia ubah niatnya, saya pindah niat salat maghrib menjadi salat asar. Bagaimana status salat maghribnya? Status salat maghribnya bagaimana? Sah atau tidak? Tidak sah, jadi batal. Kemudian ketika niatnya berubah menjadi salat asar, salat asarnya sah apa tidak? Tidak sah juga, ya. Tidak sah ketika seseorang memutus niat dan mengganti niat
di pertengahan salat. Karena semua niat itu diawali sebelum takbiratul ihram. Ya, dalam pandangan mazhab tertentu itu paling terlambat, paling akhirnya niat adalah bersamaan dengan takbiratul ihram. Yang jelas niat sebelum takbiratul ihram. Kemudian berikutnya jamaah sekalian melakukan Allah, kita lanjut pada poin yang ketiga, fungsi niat yang ketiga, yaitu adalah husulus thawab. Jamaah sekalian, niat itu bisa menentukan besar kecilnya pahala yang kita akan dapatkan. Di sini disebutkan misalnya, ada orang al-muqthu fil masjid biniyatil i'tikaf aw intidaris shalah lil mafruḍah yuthabu alaih. Ada orang setelah dia mengerjakan salat 5 waktu atau salat maghrib misalnya tadi, dia beriktikaf, diam di masjid dengan niat iktikaf, maka dia akan diberikan pahala darinya. Tapi boleh jadi ada orang ya selesai salat maghrib duduk di pengajian ini tidak ada sama sekali niat apa? Untuk iktikaf, ya, tidak ada niat dalam rangka taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Dapat pahala apa enggak? Tidak dapat pahala. Ya, jadi ini pentingnya sekedar duduk di masjid. Ya, apakah mengikuti pengajian atau menunggu waktu sholat berikutnya, dengan niat itu bisa mendatangkan pahala, tanpa niat itu hanya duduk yang sia-sia saja. Ya, maka jemaah sekalian di sini saya lihat semuanya sudah berniat ini, ya, atau belum berniat ini, ya, jangan sampai sia-sia ya. Dari rumah sudah berniat, alhamdulillah, masya Allah. Ada kasus yang juga unik jemaah sekalian dijelaskan oleh para ulama. Misalnya apa? Kalau misalnya kita melakukan amal-amal yang secara zahir baik, tapi ternyata akhirannya tidak baik. Ini unik nih, bisa dapat pahala apa enggak? Secara zahir awalannya terlihat baik amalan ini, tapi ujungnya tidak baik. Contohnya misalnya, ada seorang jenazah, ya, dan jenazah ini dikenal oleh masyarakat yang dekat dengannya adalah orang yang enggak pernah sholat. Maka menurut pandangan yang rajih atau pandangan sebagian ulama yang memiliki pendapat bahwasanya kalau ada orang meninggalkan sholat bertahun-tahun dengan sengaja dan sudah didakwahkan tapi dia enggan untuk mengerjakannya, maka statusnya dianggap kafir. Kalau ada tokoh ulama, ya, atau tokoh di tengah-tengah masyarakat tahu orang ini seperti itu dibolehkan untuk tidak mensolatinya. Ya, tapi sebagian kaum muslimin tetap dianjurkan untuk mensolatinya. Adapun tokoh memang ada anjuran untuk tidak mensolatinya sebagai bentuk peringatan. Nah, disolatilah jenazah ini di satu masjid umum misalnya. Kemudian ketika solat akan dikumandangkan atau akan dikerjakan, lewat orang Islam di masjid umum tersebut. Dia tahu akan ada solat jenazah, tapi dia nggak tahu jenazah ini seperti apa. Akhirnya dia berniat, ya, ikut solat jenazah. Dia tidak tahu bahwa status jenazah tersebut bisa jadi adalah orang yang telah kafir karena meninggalkan sholat dengan sengaja dan telah didakwahi. Pertanyaannya, apakah sholat ini dikerjakan oleh orang Islam yang tidak tahu kondisi jenazah ini, itu dapat pahala atau tidak? Tetap dapat pahala karena sebab niatnya. Yang lebih parah nih, ada orang sakit, ya, ada orang sakit. Kemudian ketika dia sakit, dia butuh obat atau dia butuh makanan, minuman misalnya, ya, butuh obat, makanan atau minuman. Maka orang ini dengan niat baiknya, saya pengen belikan obat buat dia, atau saya pengen belikan makanan, minuman buat dia. Akhirnya dia belikan. Ini baik apa enggak nih? Baik apa enggak niatnya? Baik, diberikanlah. Nah, ternyata ketika dimakan, dikonsumsi oleh yang sakit tadi, langsung mati. Nah, loh, pertanyaannya, ini yang belikan obat atau makanan minuman ini gimana ini? Dapat pahala atau malah dosa atau malah nanti di penjara? Ayo, apa jawabannya kira-kira? Hah? Dapat pahala, kenapa? Karena niatnya sahih. Masya Allah, sudah pintar semuanya ini ya. Betul jemaah sekalian, dia tetap dapat pahala karena niatnya, tapi dia tetap kena hukuman. Kenapa? Karena bukti nyatanya mungkin karena tidak tahu dia, ketidaktahuan dia, bisa jadi di makanan itu ada racun dan dia tidak tahu, tapi sebabnya adalah dia yang membawakan, maka dia pasti kena, ya, sanksi hukuman secara duniawi, pasti kena itu. Ya, apakah nanti
dipenjara atau kemudian membayar denda dan sebagainya. Nah, ini unik memang, tapi dia tetap dapat pahala dari niat baiknya. Nah, itu nanti masalah hukum pembahasannya. Tapi yang jelas, ketika seseorang memiliki niat-niat baik dan itu pun termasuk perkara-perkara dunia, maka insya Allah dia mendapatkan pahala. Adapun akibatnya, terkadang akibat memang tidak selalu sama dengan sebabnya, dan itu adalah bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Kita singkat yang kelima, di antara fungsi niat adalah tamyizul ibadati 'anil 'adat. Membedakan antara ibadah dari kebiasaan rutin. Ada kaidah atau ada ungkapan yang disebutkan oleh para ulama, adatul alim ibadat wa ibadatul jahil adat. Ini pentingnya kita punya ilmu masalah niat. Kebiasaan-kebiasaan orang yang berilmu tentang masalah niat itu bisa menjadi ibadah. Sebaliknya, ibadahnya orang yang tidak punya ilmu tentang niat itu hanya sekedar kebiasaan. Paham nggak maksudnya? Saya ulangi lagi. Kata para ulama, adatul alim ibadat. Kebiasaannya orang yang berilmu tentang masalah niat ini, dan dalam skup yang lebih luas tentu dalam masalah agama secara umum, itu bisa bernilai ibadah. Karena orang yang alim tentang agama, dia tidak akan mungkin menyia-nyiakan setiap aktivitasnya tanpa ada nilai pahala. Sebaliknya, ibadatul jahil, ibadahnya orang bodoh tentang agama, ibadahnya orang jahil tentang masalah niat, maka itu akan hanya bernilai kebiasaan, artinya tidak akan ada pahala yang besar, bahkan tidak ada pahala sama sekali, waliyadzubillah. Jelas ya? Poin yang kelima, di antara fungsi niat adalah tamyizul ibadatil mutamathilati fis surah an ba'diha. Membedakan ibadah-ibadah yang tampak serupa dalam pelaksanaannya, tetapi sesungguhnya itu berbeda. Misalnya ada dua orang sama-sama sholat. Bagaimana bisa membedakan yang satu mengerjakan sholat maghrib atau sholat wajib, yang satu sholat sunnah? Niatnya, ya kan? Sama-sama sholat, tapi bisa jadi sholat ini kerjakan berbeda. Yang satu sholat wajib, yang satu sholat sunnah. Dan yang terakhir daripada fungsi niat adalah tahwilul adatil mubahah ilal ibadat. Bisa mengubah amalan-amalan adat, kebiasaan-kebiasaan rutin kita yang hukumnya mubah bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin dan hadirat azanallahu yakum, pembahasan masalah niat ini sesungguhnya tidak cukup dijelaskan hanya dalam satu pertemuan, ya. Ini butuh bahasan yang panjang, tetapi mudah-mudahan yang singkat 6 fungsi yang sudah kita sebutkan dan penjelasan urgensi niat tadi yang secara sekilas kita sampaikan itu bisa memberi gambaran pada kita pentingnya setelah ini kita kembali baca buku ya tentang masalah niat ini, dan kita berusaha untuk memaksimalkan setiap aktivitas harian kita. Di sana jangan sampai tidak ada niat dalam rangka apa? Kebaikan-kebaikan yang bisa kita jadikan sebagai bekal pahala kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kebaikan, pahala yang berlimpah dan diampuni dari setiap dosa-dosa dan kesalahan. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم